ada yang lebih hebat daripada hidup kami, apapun itu, selain hanya karena Tuhan telah memilih kami, menganugerahkan kami, baik itu kesehatan kami, hidup kami yang Tuhan berikan. Oleh karena itu Tuhan, 2026 ini kami mau selalu mengucap syukur dan menyertakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. 2025 mungkin ada kesalahan, ada sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau ampuni setiap salah dosa kami. 2026 kami mau memperbaiki diri kami. Kami mau sungguh-sungguh kepada Tuhan, lebih mencintai Tuhan. Dan kami percaya masa depan kami ada di tangan Tuhan. Masa depan kami penuh dengan harapan. Masa depan kami pasti Tuhan akan menjaminnya. Kami mau taruh semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Urapi setiap kami di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sambut kebenaran firman Allah. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk teman-teman. Shalom. Bertepatan bahwa hari ini adalah minggu pertama atau ibadah pertama bagi ibadah kaum muda yaitu Yes di tempat kita. Saudara, saya mau menyampaikan beberapa hal yaitu mengenai resolusi dan juga tema tahunan. Ya, resolusi di tahun 2026 ini adalah bicara tentang sahabat Allah dengan karakter Kristus. Jadi menjadikan sahabat Allah itu dengan karakter Kristus, dengan sifat-sifat Tuhan. Banyak orang ingin menjadi sahabat Tuhan. Bagaimana dengan apa, Pak? Apakah dengan kita banyak ibadah? Bisa juga. Apakah dengan kita banyak berdoa? Bisa juga. Tetapi saudara, sesungguhnya Tuhan ingin melihat karakter dan sifat kita. Kita sebagai manusia saja, kalau ada orang mungkin setiap hari dia menyapa kita. Itu kan gambaran seperti setiap hari kita berdoa kepada Tuhan. Tapi kalau orang tersebut tidak punya karakter dan sifat yang baik, mungkin kita melihatnya ini bukan seorang sahabat. Tetapi mungkin dia hanya sebagai kenalan biasa. Apalagi kita dengan Tuhan, saudara. Artinya waktu kita berdoa, kita beribadah itu tetap kita lakukan. Tapi juga jangan lupa bahwa karakter Kristus itulah yang sesungguhnya menjadikan kita sebagai sahabat Tuhan. Kita tidak perlu meragukan Tuhan apakah dia sahabat kita. Dia memberikan nyawanya bagi kita. Seorang sahabat itu memberikan nyawanya. Yang menjadi persoalan, apakah kita mau menjadikan Tuhan sebagai sahabat kita. Nah, itu resolusi kita di tahun 2026. Tema tahunannya apa? Melewati jalan kebenaran dengan hati yang tulus dan murni. Ya, Januari temanya apa? Hati tulus mencerminkan firman Tuhan. Jadi kita akan banyak bicara tentang hati tulus, murni, menjadi sahabat Tuhan dengan karakter Kristus. Mungkin teman-teman muda ini bertanya, Pak, zaman gini masih ngomong hati tulus, masih ngomong hati murni. Bagaimana kita punya karakter Kristus? Baik saja ditipu katanya. Apalagi sekarang kita, nggak baik saja kita kadang ditipu. Apalagi sekarang kita diajarin untuk tulus. Saudara, itulah pikiran-pikiran dunia. Mungkin kita juga mengatakan, kenapa Pak tidak seperti tokonya sebelah? Yang mengajarkan apa? Melebar ke kiri dan ke kanan. Memindahkan harta orang fasik. Bayangin saudara. Kenapa saya selalu mengingat ini? Karena dia pakai ayat Amsal. Di mana dikatakan orang benar itu mewariskan harta kepada anak cucunya. Tetapi harta orang fasik disimpan untuk orang benar. Lalu mulai mengambil ayat-ayat yang lama saudara, di mana waktu perang itu, kalau menang dijara, itu momennya pada saat itu ribuan tahun sebelum Masehi. Itu tidak bisa lagi kita pakai sekarang. Akhirnya muncul pengajaran-pengajaran saudara, tumpang tangan, pindahkan mobil dari garasi orang ke garasi kita. Lihat rumah mewah, senang dengan rumahnya, kita turun tumpang tangan ke nomor rumahnya. Supaya kelak ini menjadi rumah kita. Saya punya satu teman, karena dapat pengajaran seperti ini, ya.
Akhirnya dia gunting foto di majalah, dia tempel di depan cerminnya. Ini orang yang sudah berkeluarga, punya usaha. Jadi setiap pagi dia sisiran, dia tumpang tangan. Rumah ini jadi milikku, rumah ini jadi milikku, rumahku akan seperti ini. Saudara tahu, 5 tahun kemudian dia bangun rumah seperti itu persis yang seperti yang difoto. Jadi 5 tahun. Tapi dipaksakan dengan cara yang mungkin tidak berkenan kepada Tuhan. Dan 10 tahun kemudian saudara, rumah ini diambil oleh bank. Karena dia paksakan untuk membangun, untuk menggapai tanahnya itu. Sehingga bukan atau belum tentu itu dari Tuhan, tapi dipaksakan. Tapi hari ini saudara, saya mau katakan, kalau kita mempunyai hati yang tulus, firman Tuhan begitu jelas mengatakan, bahwa orang yang tulus hatinya Tuhan akan memelihara, Tuhan akan melindunginya, Tuhan akan meluputkannya dari bahaya. Bahkan dikala waktu kita mau berbuat salah, Tuhan datang kepada kita mengingatkan. Seperti halnya Yusuf yang mungkin waktu itu dia berpikir ya ingin menceraikan, ingin berbuat sesuatu yang tidak berkenan, tapi Tuhan datang sama dia. Kenapa? Karena Yusuf mempunyai hati yang tulus. Jadi orang yang mempunyai hati yang tulus, saat dia mau bertindak salah, Tuhan kirim malaikat, Tuhan ingatkan dia. Sehingga dia tidak jadi berbuat salah. Sehingga jangan pernah takut kalau kita punya hati yang tulus, murni kepada Tuhan. Saudara ingat kisah daripada Simon Petrus. Waktu dia diberkati Tuhan, kapalnya hampir tenggelam. Apa yang dia lakukan? Dia panggil teman-temannya, beberapa kapal lagi. Sehingga saudara temannya diberkati, dia tidak tenggelam dengan berkatnya. Kenapa dia bisa punya pengertian seperti itu? Karena sebelum Yesus memerintah dia untuk ke sebelah tengah untuk menebarkan jalannya dan dia menerima berkat, Yesus sudah mengajar terlebih dahulu di dalam hidupnya Petrus. Sehingga waktu dia menerima berkat, dia sudah tahu bagaimana menggunakan berkat itu. Supaya dia juga bisa menjadi berkat buat banyak orang. Sehingga dia tidak terlena, tenggelam dengan berkat yang diterima. Nah pengertian-pengertian seperti ini sehingga teman-teman jangan takut. Kalau seumpama gereja mengajarkan kita untuk punya karakter Kristus, ya, lalu kita punya hati yang tulus, murni, jujur, setia sama Tuhan, jangan pernah takut. Tuhan juga akan memberkati kita. Dan berkat yang kita terima tidak akan membuat kita hancur. Nah hari ini kita akan mengangkat subtema, yaitu bicara tentang nothing tulus. Ini adalah subtema dari ketulusan. Kenapa saya angkat ini? Karena saudara kalau kita punya paradigma dan konsep nothing tulus, maka saudara dan saya akan hidup tulus, ikhlas, jujur di hadapan Tuhan. Karena orang yang nothing tulus, dia tidak mengejar ambisi pribadi. Karena dia nothing tulus. Orang yang nothing tulus tidak akan ada beban di dalam hidupnya. Orang yang nothing tulus tidak sedang bertaruh untung atau rugi. Kalau konsep ini kita ada dalam hidup kita, maka saya percaya kita akan ada yang namanya ketulusan. Contohnya siapa? Di dalam Filipi 1 ayat yang ke-21 sampai dengan ke-24 kata Paulus, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dikatakan apa? Karena bagiku hidup adalah Kristus. Yang artinya hidup dia bukan bicara tentang dia lagi.
Bukan bicara tentang Paulus lagi, bukan bicara tentang kita lagi, tetapi bicara tentang Kristus. Tidak bicara tentang kita, tapi bicara tentang Kristus. Sehingga yang terjadi adalah, maka kita nggak akan gampang tersinggung, kita nggak akan gampang marah, kita tidak disapa orang kita gampang tersinggung, lupa disenyumin, lupa ditegur, langsung kita mudah tersinggung. Itu namanya kita masih menganggap, masih minta validasi, kita masih minta pengakuan. Tapi kalau kita hari ini sadar bahwa hidup kita ini adalah milik Kristus, bukan kita lagi, siapa kita? Nah itulah yang terjadi kepada Paulus. Sehingga dia katakan hidupku karena Kristus. Lalu dia katakan apa? Jika mati adalah satu keuntungan, maka di dalam hidup ini apa yang bisa buat dia rugi lagi? Mati saja sudah dianggap satu keuntungan. Jadi apalagi yang di dunia ini yang bisa merugikan kita? Bayangkan. Tapi hari ini kalau masih ada orang yang merasa masih bisa dirugikan, sebetulnya dia masih menganggap segala sesuatu itu miliknya, bukan milik Kristus. Sehingga di dalam hidupnya itu yang terjadi, dia selalu cari untung di hadapan orang. Karena dia masih merasa bisa dirugikan. Ingin minta validasi, apa yang dia kerjakan saya dapat apa yang saya lakukan, apa yang saya dapat perhatian. Kenapa? Karena dia selalu bicara tentang kerugian itu. Tapi Paulus mengatakan, mati saja adalah satu keuntungan, sehingga yang terjadi, apalagi yang bisa buat kita rugi di dunia ini. Nothing tulus. Paradoks toh kelihatannya. Kok kayaknya yang Paulus ngomong dengan yang kita lakukan ini terbalik. Tapi saudara, kalau konsep ini bisa kita terima, maka saudara dan saya akan menjadi orang yang ya sudah. Hidup kalau memang orang tidak ya menghargai apa yang kita perbuat, gak apa-apa, nothing tulus. Kita sudah berbuat banyak, tapi kok tidak dianggap, nothing tulus. Karena mati saja adalah satu keuntungan. Kalau sampai saja kita bisa berpikir seperti itu, maka saudara, hidup kita ini kita gak akan gampang-gampang lagi namanya minta apa ya. Orang tuh kalau, karena begini, waktu di Jakarta dulu ada orang ya, satu orang cerita, ya ini kita ambil aja contohnya Pak Fengki. Karena beliau habis selesai khotbah lupa, ya maksudnya orang nyapa dia mungkin karena dia sibuk, terus dia lagi ketik-ketik laptop di meja, lalu ada orang sapa begini, Pak. Lalu beliau memang lihat begini, tapi sepertinya pandangannya kosong karena beliau sedang mempersiapkan khotbah untuk selanjutnya. Tapi akhirnya orang itu tersinggung, Pak Fengki pun nggak tahu. Tapi selang berapa minggu kemudian, rupanya dia ngomong dengan istrinya, lalu sampai kepada Pak Fengki. Oh, Pak Fengki bilang saya nggak merasa loh, ada orang negur saya. Karena apa saudara? Karena dia memang tidak tahu. Itu bukan satu, yang lain lagi ada. Karena sibuk-sibuk saudara mau khotbah, ada yang nyampein tangan begini. Mau salaman, Pak Fengki lewat. Masa sih orang mau salaman kita nggak salaman? Masa sih kita ingin menjangkau jiwa, menyelamatkan jiwa? Masa sih ada jiwa di depan kita, kita mau buang jiwa? Tidak mungkin. Tapi sekali lagi, karena kita selalu merasa ingin dianggap, karena kita selalu merasa dirugikan, maka itu yang terjadi. Tapi hari ini kalau kita punya pandangan yang berbeda, maka hidup kita itu tidak akan pernah ada beban. Nothing tulus. Hal pertama, poin pertama, yaitu jadilah apa adanya, bukan ada apanya. Jadilah orang apa adanya, bukan ada apanya. Karena orang yang apa adanya adalah orang yang tulus. Tapi kalau orang yang ada apanya, hidupnya selalu penuh dengan drama. Katakan mungkin kiri kanan, jangan drama bro. Kita kadang-kadang suka drama. Saudara tahu drama? Drama itu ada apanya. Suka acting.
Suka banyak hal yang dia kerjakan tetapi sesungguhnya itu tidak lakukan dengan tulus. Mungkin dia atur kata-kata, dia atur timingnya, dia setting seperti setting drama supaya orang mengakui dia. Saya mau katakan orang seperti itu hidupnya selalu berat. Karena dia tidak menjadi apa adanya. Dia tidak menjadi dirinya sendiri. Hidupnya penuh dengan drama. Tuhan tidak mau seperti itu. Roma 12 ayat yang ke-9. Hendaklah kasih itu jangan berpura-pura. Kasih itu apa adanya, bukan ada apanya. Di balik kasih itu disimpan sesuatu, ingin sesuatu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Artinya kalau orang yang melakukan kasih dengan ada apanya, dengan menyimpan sesuatu, dengan pura-pura, itu jahat loh di mata Tuhan. Karena Tuhan bukan hanya melihat apa yang di luar, tapi Tuhan melihat hati. Jadi ada orang ingin melakukan kasih, melakukan sesuatu yang baik, tapi karena tersimpan sesuatu motif, maka Tuhan katakan itu juga jahat di mata Tuhan. Sehingga saudara, jangan kita hidup itu ada apanya. Saudara, kita hidup di dunia nyata. Tapi kalau kita penuh dengan drama, ya sandiwara, makanya ada lagu namanya apa? Apa lagunya tuh? Hidup itu dengan apa? Panggung sandiwara katanya. Kenapa? Karena memang manusia seperti itu. Kita lihat contoh kedua, yaitu Daud. Mazmur 51 ayat yang pertama sampai dengan ketiga. Kenapa Daud begitu Tuhan cintai? Daud tidak pernah melakukan kesalahan. Bahkan kalau saya mau katakan kesalahan yang fatal. Maaf ya, dia berzina, dia mengambil istri orang, itu fatal saudara. Itu kejahatan yang fatal. Bahkan Alkitab mengatakan kalau berzina itu dosanya di dalam. Kalau mencuri, membunuh, berdusta itu dosanya di luar. Tapi kalau kita bisa berzina dan melakukan hal itu dosanya di dalam. Sehingga dosa seperti ini bukan dosa yang main-main. Dan dia melakukan apa lagi? Setelah itu gak cukup. Dia melakukan pembunuhan berencana. Bukan sekedar pembunuhan. Ada orang tidak sengaja membunuh. Ada orang membunuh karena membela diri. Ada orang membunuh karena situasi. Ada orang membunuh karena membela orang lain. Itu hukumannya tingkatnya beda-beda saudara. Tapi hukuman yang paling berat dan fatal adalah hukuman membunuh dengan berencana. Sehingga dosa apa yang lebih berat daripada dosanya Daud ini? Tapi saudara tahu, Tuhan mencintai Daud. Bahkan Tuhan tidak sungkan-sungkan memakai bahwa dia keturunan dari Raja Daud. Kenapa? Karena ada satu hal yang ada di dalam hidupnya Daud. Yaitu Daud ini tulus kepada Tuhan. Ingat, Daud meminta doa untuk anaknya supaya dia tulus. Karena Daud pernah tulus kepada Tuhan. Salomo diminta supaya kepada Tuhan ya, supaya anakku Salomo ini mempunyai hati yang tulus. Kenapa saudara? Karena Tuhan itu mengasihi orang yang tulus. Apa yang dikatakan di dalam Mazmur 51 ayat yang ketiga? Saudara lihat. Orang yang tulus ini terbuka dengan Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betseba, jatuh toh. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Artinya Daud ini bisa jatuh. Tapi dia
apa adanya di hadapan Tuhan. Dia terbuka. Makanya hari ini saudara, teman-teman dan saya, kalau kita datang di hadapan Tuhan, kita nggak usah ngomong yang aneh-aneh dulu. Tuhan, saya pengen ini, pengen itu. Terbuka dulu di hadapan Tuhan. Apakah selama ini kita hidup penuh dengan sandiwara? Hidup kita penuh dengan drama, dengan kepura-puraan, minta validasi, minta pengakuan. Saudara mohon maaf. Kita kalau selamanya hidup penuh dengan drama, kepura-puraan, tanpa kita sadari nantinya karena kita juga minta pengakuan dari orang. Tanpa kita sadari, nanti waktu kita bersikap, bertindak, berkata-kata, itu dibalik kata-katanya, dibalik sikapnya orang itu bisa ngerasain loh. Seperti orang pakai topeng, saudara tahu. Makanya kata pura-pura dan kata munafik itu di dalam terjemahan asli diterjemahkan seperti orang pakai topeng. Makanya orang kadang-kadang begini. Ada orang ngomong gini, Pak, saya lihat dia di gereja beda ya dengan di luar. Pak, saya lihat ini orangnya beda ya. Sebetulnya bukan beda, itu aslinya. Yang kamu lihat itu dia lagi pakai topeng. Aslinya begitu. Saudara, kalau kita hidup seperti itu, hidup itu seperti berat. Tapi kalau kita nothing tulus, tulus dengan Tuhan, gak ada beban, apa adanya. Dan Tuhan mau kita di 2026 ini kita awali dengan itu semuanya dengan Tuhan. Daud pernah berbuat salah, tapi dia terbuka. Dia katakan, aku orang yang berdosa. Aku melakukan pelanggaran, bersihkanlah aku dari kesalahanku, kasihanilah aku, hapuskanlah segala pelanggaranku. Dia datang kepada Tuhan. Waktu dia ditegur sama Nabi Nathan, dia ngaku. Terbuka. Setelah itu, setelah dia terbuka semuanya kepada Tuhan, baru dia minta pemulihan kepada Tuhan. Banyak orang tidak ngaku terbuka sama Tuhan. Dia pikir dia bisa tutup-tutupi di hadapan Tuhan. Dia langsung ngomong minta pemulihan. Dia langsung minta berkat sama Tuhan. Tapi dia lupa terbuka dengan pelanggarannya, kesalahannya, dengan dramanya. Dengan kepura-puraannya. Tuhan gak mau seperti itu. Lalu ayat yang 10 kita lihat apa lalu yang Daud katakan. Baru dia ngomong begini. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan. Karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Saudara perhatikan baik. Waktu seseorang berbuat salah, berdosa di hadapan Tuhan. Hal pertama, jangan langsung minta pemulihan. Jangan langsung minta berkat kepada Tuhan. Akui dulu salah dosa kita di hadapan Tuhan. Meskipun kadang-kadang kita merasa tidak ada bersalah, tidak berdosa. Tetap kita datang kepada Tuhan. Tuhan ampuni saya. Saudara jangan lagi lihat di TikTok ada orang yang menyesatkan. Kelihatannya benar, tapi sesungguhnya menyesatkan. Dia ngomong begini, ada orang kalau berdoa sama Tuhan minta ampun, artinya itu menghina Tuhan katanya. Seolah-olah pengampunan Tuhan di atas kayu salib itu belum cukup, sehingga kita masih minta ampun sama Tuhan. Saudara bayangin, kita minta ampun itu bukan bicara tentang salib. Itu sudah selesai kita tahu. Tapi setiap hari pasti ada hal yang kita lakukan. Baik itu sengaja atau tidak. Nah ini yang kita minta ampun. Supaya kita menyadari bahwa ini salah. Kalau kita sadar kita salah baru kita bisa balik sama Tuhan. Betul apa betul? Ini loh maksudnya. Lalu ada lagi di TikTok saya dengar. Katanya kalau orang Tuhan layakan saya. Sucikan saya, ini juga menghina Tuhan. Seolah-olah darah Kristus itu belum melayakkan kita, belum menyucikan kita. Saudara, kalau kita tidak punya teologi yang benar, ajaran yang benar,
Kita dengar benar juga ya Pak ya. Ini sepertinya menghina Tuhan. Seolah-olah saya belum dilayakan. Melayakan dan menyucikan. Karena kita setiap hari pasti ada kesalahan. Makanya bertobat itu ada dua. Bertobat pertama adalah saat kita percaya Tuhan. Itu langsung saudara dan saya disucikan. Tapi bertobat kedua adalah pertobatan yang kita lakukan setiap hari. Karena setiap hari pasti kita melakukan kesalahan. Nah, Daud lakukan itu. Dia tahu dia orang bersalah. Tapi kalau hari itu Daud dia mengadopsi ajaran yang gak beres. Dia katakan, dosaku sudah diampuni. Tidak ada sedikit dosa pun yang bisa membawa aku masuk neraka. Saya mau tanya, dia merasa bersalah gak? Merasa berdosa gak? Mau bertobat gak? Saya pikir dia akan merasa bahwa, oh surga saya sudah terima, semua sudah beres. Besok dia akan melakukan perbuatan yang jahat lagi di hadapan Tuhan. Betul apa betul? Dan orang saudara, kalau tidak pernah mau berubah, dengar ayat dan kalimat seperti ini, kupingnya itu gak tahan. Gak enak. Tapi saya, Bapak Ibu, saya juga bukan orang yang suci, orang yang beres. Saya mau sedikit kesaksian. Dulu saya ini orang perokok, narkoba, lalu narkoba beres, saya rokok. Dulu saya berpikir bahwa narkoba itu lebih sulit berhenti daripada rokok. Memang betul sulit. Tapi begitu narkoba saya berhenti, rupanya rokok juga jauh lebih sulit. Kenapa? Karena narkoba itu kita kalau belikan ngumpet-ngumpet, betul? Nyari dan harganya mahal. Kalau dulu itu kita 500 sampai 800 ribu satu kali pakai. Sekarang sudah 2 sampai 3 juta, harganya juga mahal. Dan ditangkap. Tapi kalau rokok itu harganya murah dan dijual bebas. Nah sehingga itu akan lebih sulit. Dan saya orang yang berhenti dari rokok itu bukan langsung. Kalau saudara tahu Pak Cipto dia langsung pergi KKR nggak tahu ikuti waktu itu apa retret lah begitu toh. Dipanggil maju ke depan ambil rokoknya dibanting ke bawah diinjak-injak gitu. Pulang nggak ngerokok dia. Saya udah injak-injak pulang masih ngerokok. Beda-beda. Tapi satu hal yang saya belajar begini. Saya mau hidup baik dan benar. Saya nggak bilang saya itu benar sekarang. Dulu saya anggap uang-uang gua ini kan juga dijual bebas. Tapi saya harus ngakui dulu di hadapan Tuhan. Tuhan ini adalah pelanggaran dan ini salah. Tapi saya nggak mampu, saya nggak kuat, saya nggak bisa. Tuhan tolong kasih kekuatan kepada saya. Hari demi hari saya terus bergumul. Saudara tahu setiap kali saya habis merokok. Saya masuk ke kamar, saya berlutut di hadapan Tuhan. Sampai seperti orang itu melakukan satu kesalahan yang besar. Sampai satu ketika saya itu saking berdoanya. Sampai keluar itu keringat seperti butiran jagung. Di situ saya baru teringat dengan apa yang Kristus lakukan di Taman Getsemani. Dia menyangkal dirinya, keringatnya itu sampai peluh seperti darah. Tapi saya nggak seperti darah. Itu keluar sampai keringat jagung, sampai saya gemetar. Keluar pakai lagi, rokok lagi. Bukan enggak. Tapi waktu itu saya balik lagi, rokok begitu lagi. Sampai satu titik. Saya kalau mau ngerokok itu pergi ke balkon. Ya, pergi ke balkon, gelap-gelap jam 11 malam. Itu sudah berkurang tuh. Sampai akhirnya jam 11 malam, jam 12 malam sudah gak ada orang. Padahal orang juga gak ngelihat tapi merasa bersalah. Rokok 2 kali begini langsung buang. Pas saya lagi begitu, saya masuk ke dalam. Ya. Lalu waktu itu cece saya, dia ngomong begini. Dia nggak langsung ngomong begitu, tapi dia waktu itu mau tukar uang. Mau tukar uang, ya singkat cerita, saya ngomong mungkin dia tersinggung karena dia mau kasih perpuluhan itu di gereja yang lain. Kasih perpuluhan,
pakai uangnya itu uang yang baru dan bersih. Karena kita memberi kepada Tuhan, sampai uang-uangnya pun harus baru. Pengajarannya begitu. Baru berkenan di hadapan Tuhan, baru Tuhan membalas. Lalu saya ngomong, masa sih seperti itu? Langsung dia balas, saudara. Dia ngomong begini, daripada lu katanya, sudah pelayanan usher, waktu saya masih usher, singer, tapi masih merokok. Saudara, waktu dia ngomong seperti itu, langsung itu seperti silet, ya, nyayat ke hati, langsung tiba-tiba air mata saya bisa turun. Kalimat itu saya pernah dengar semua sebelumnya. Tapi momen itu menjadi waktunya Tuhan. Setelah sekian tahun saya bergumul, mungkin 1 tahun lebih. Saya bergumul, tapi itu waktunya Tuhan. Sampai waktu itu saudara, di kalimat itu keluar, sampai hari ini saya berhenti rokok. Itu bukan kekuatan manusia. Kata-kata itu bisa menjadi firman yang menggores dalam hati saya. Kenapa? Saya yakin. Karena kita mau apa adanya di hadapan Tuhan, terbuka di hadapan Tuhan, maka Tuhan pun akan melakukan dengan cara dan waktunya. Apa adanya itu bukan berarti tidak mau tahu loh. Ya, ada orang gini, Pak, ini kebalik-balik. Orang kadang-kadang tuh sering-sering kebalik-balik. Pak, saya apa adanya. Saya gak munafik, Pak. Kalau begitu saya merokok di depan orang aja, Pak. Nah ini cilaka juga saudara. Ya toh? Kalau dia merokok itu, Pak. Saudara, saya ngomong rokok-rokok jangan ada yang tersinggung ya. Ada gak yang tersinggung? Kalau gak ada puji Tuhan. Kalau ada puji Tuhan juga gitu. Ya, sudahlah ini hal biasa lah saudara. Saya pernah ngerokok, saya ngomong rokok itu layak. Kalau saya gak pernah ngerokok, saudara ngomong, Bapak karena gak pernah ngerokok. Gak tahu rasanya rokok bagaimana, keterikatannya bagaimana. Jadi sekarang saya juga bukan sedang menyinggung atau tidak, tapi saya sedang bersaksi apa adanya saudara. Ya. Nah, sehingga ada orang bilang begini, Pak, saya dong Pak, gak seperti dia merokok ngumpet-ngumpet. Kalau saya merokok Pak, saya lebih baik di depan orang Pak, karena saya gak munafik. Ini bukan benar saudara. Ini justru dia merasa gak salah. Dia merasa benar saudara. Dan orang seperti ini lebih cilaka 12. Dan sulit berubah karena dia merasa gak salah. Tapi kalau orang merasa salah, dia pertama takut dulu dengan manusia. Dia takut dulu kelihatan sama teman-temannya. Dia gak mau juga bikin malu nama gereja. Dia gak mau bikin malu nama orang tua. Itu perlahan-lahan, itu saya. Dan pada akhirnya nanti dengan caranya Tuhan, Tuhan akan pulihkan dia. Gak boleh kebalik-balik karena saya melihat kadang-kadang ada orang kebalik-balik. Nah sekarang bagaimana Pak cara mengukurnya? Gampang. Saudara perhatikan, hidup gak ada drama ya. Apa adanya di hadapan Tuhan. Saudara waktu kita lakukan, cek hati kita. Saya mengeluarkan kata-kata itu, saya bertindak itu. Semakin saya melawan Tuhan, semakin saya jauh sama Tuhan. Atau saya melakukan itu saya karena takut akan Tuhan, saya makin cinta sama Tuhan. Itu aja saudara cek, gampang. Orang yang tadi saya ngomong itu, pasti dia akan semakin jauh dari Tuhan dan melawan Tuhan. Hidup-hidup gua gak munafik, mau apa lu? Melawan toh. Artinya dia makin jauh dari Tuhan. Tapi orang yang satu saudara dia takut. Bikin malu nama Tuhan, bikin nama lagu gereja. Jadi batu sandungan, dia ngumpet-ngumpet. Akan jadi baik, akan jadi baik. Nah ini orang apa adanya. Yang kedua, dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Roma 11 ayat yang ke-35 sampai dengan ke-36. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya?
sehingga ia harus menggantinya. Maksudnya kepada Tuhan ya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan karena Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Apa itu nothing tulus? Kenapa orang bisa nothing tulus? Karena dia sadar semua ini dari Tuhan, kembali kepada Tuhan. Ayat 35-nya dikatakan, atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya? Ini menyadarkan kepada kita, kita gak mungkin bisa memberi kepada Tuhan. Dan kita juga sadar bahwa segala sesuatu yang kita bisa kasih kepada Tuhan, sesungguhnya itu dari Tuhan. Sehingga apa kita katakan kita bisa beri kepada Tuhan. Jadi konsep jangan salah, paradigma jangan salah. Kita selalu mengatakan talenta saya berikan kepada Tuhan. Itu talenta Tuhan yang kasih. Kita merasa bahwa kita memberinya kasih ke Tuhan. Padahal ingat Tuhan kasih kepada kita. Makanya dikatakan toh. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantinya. Bahkan orang kalau tidak hati-hati mancing Tuhan. Memberi untuk menerima. Padahal dia bisa memberi karena dia sudah menerima dari Tuhan. Makanya konsep perpuluhan di tempat kita saudara. Itu berbeda. Dengan yang orang pikirkan. Kalau kamu beri 10 kamu akan menerima 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Salah. Kamu bisa beri 10 itu hitungannya dari mana? Karena kamu sudah menerima terlebih dahulu dari Tuhan. Kamu hanya mengembalikan apa yang Tuhan kasih. Jadi bukan mancing lagi. Memberi itu karena mengucap syukur. Memberi karena berterima kasih. Kamu bisa sampai memberi kepada Tuhan karena engkau sudah menerima terlebih dahulu. Jadi bukan pancingan. Talenta juga sama. Apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita juga sama. Nah, harus kita sadari ayat 35 ini. Bahwa apakah yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Semuanya itu milik Tuhan. Bahkan sebelum dunia ini jadi belum ada apa-apa. Apalagi kita. Apalagi kita. Kita ini jadi baru kira-kira yang umurnya berapa? 30 tahun? Baru 30 tahun yang lalu kok. Dunia ini sudah tua ribuan tahun. Dan Tuhan jadikan itu puluhan ribu bahkan tidak terhitung sebelumnya. Jadi apa yang kita mau kasih kepada Tuhan? Gak ada. Yang kita berikan kepada Tuhan itu kita kembalikan kepada Tuhan. Nah kalau ini kita sadar, kita akan hidup nothing tulus. Iya. Oleh karena itu Ayub juga pernah mengatakan di dalam Ayub 1, 21 sampai dengan ke-22. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan dalam kesemuanya itu. Ayub tidak berbuat salah, dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Dia tidak ngomong, Tuhan ini punya saya kenapa Tuhan ambil? Enggak. Nothing tulus. Saudara jangan tanya hartanya Ayub pada saat itu. Salah satu saudara, orang yang kaya pada saat itu adalah Ayub. Ternaknya, dia buat pesta setiap waktu. Jadi ini bukan orang sembarangan. Dia punya segalanya. Tapi begitu segalanya hilang, dia tahu bahwa segala sesuatu ini datangnya dari Tuhan. Nothing tulus. Kita belum hilang. Kita masih ada di tangan kita. Jabatan, pendidikan kita, harta kita, pabrik kita, toko kita, rumah kita masih ada di tangan. Tapi jangan sampai kita berpikir bahwa itu semua karena kita. Satu ketika ini bukan saudara kita menginginkan. Terjadi gejolak, terjadi guncangan. Kita tidak merasa bahwa itu nothing tulus, maka kita bisa kecewa sama Tuhan. Terbukti sama istrinya Ayub toh. Tapi Ayub waktu itu dia berpegang teguh. Dia katakan kepada istrinya, jangan kita hanya menerima yang baik saja, tapi yang buruk tidak.
Sehingga Ayub tetap setia kepada Tuhan. Dan akhirnya karena Tuhan melihat apa yang Ayub lakukan, tetap setia, tulus kepada Tuhan, Tuhan kembalikan 2 kali lipat. Dan Alkitab tidak pernah mencatat bahwa Ayub itu nikah lagi. Jadi istri yang kecewa sama Tuhan mungkin sempat pergi. Tapi waktu itu dia kembali dan akhirnya melahirkan anak-anak yang 2 kali lebih baik daripada sebelumnya. Dikatakan lebih tampan, lebih cantik, dan lebih semua hartanya. Kenapa? Karena satu, semua itu datang dari Tuhan dan dia kembalikan kepada Tuhan. Terakhir saudara lihat, orang yang nothing tulus itu adalah orang yang berserah total kepada Tuhan. Contohnya saudara lihat, kalau misalkan organisasi atau apapun lah pemilihan, ya. Kalau orang dari awal sudah menggunakan jabatan, kekuasaan, menggunakan uang, maka orang itu tidak akan nothing tulus. Karena dia anggap dia sudah keluar uang sesuatu. Sehingga waktu dia menjabat, waktu dia ada jabatan kekuasaan, dia akan pakai itu untuk kembalikan kerugiannya. Sehingga hidupnya itu tidak akan nothing tulus. Tapi kalau orang itu dari awal sudah diawali bersama dengan Tuhan, dengan tulus murni, sungguh-sungguh kepada Tuhan, dia memberikan hatinya dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Karena dia tahu jabatan apapun yang dia punya itu tidak ada dari Tuhan. Menjabat pun ada, enggak pun enggak apa-apa. Kalau Tuhan kasih, puji Tuhan. Tuhan enggak kasih pun enggak apa-apa. Orang ini nothing tulus hidupnya. Sehingga saudara lihat, entah itu pejabat, entah itu orang yang di organisasi, entah itu orang yang ada di dalam gereja. Saat dia motifnya benar di hadapan Tuhan, hidupnya pasti nothing tulus. Dia tidak lagi mengejar jabatan. Makanya saudara lihat, sering juga saya ngomong sama teman-teman pekerja koordinator khususnya ya. Saya bilang sama teman-teman, kalau orang yang sudah istilahnya ngebes, sudah dibes dan tahu, orang tersebut tidak akan pernah lagi ngejar jabatan. Karena orang yang sudah dibes itu, dia tahu jabatan itu datangnya dari Tuhan. Dan orang yang punya jabatan semakin tinggi, dia itu harus semakin menopang. Dia itu yang justru harus mengayomi. Dia itu justru yang harus lebih berkorban. Jadi saya mau tanya, kalau hari ini kita masih mengejar itu semua, validasi, Pak saya Pak, orang itu sebetulnya belum ngebes. Karena masih ingin dilihat orang. Oh kalau begitu Pak, saya gak menjabat semuanya, saya gak mau koordinator tak lepas semua. Ini juga bukan ngebes. Kalau begitu ya bagaimana Pak? Nah ini paradoks saudara, yang tadi seperti ngomong. Kebenaran itu paradoks. Kelihatannya bertentangan, tapi sesungguhnya saudara itu adalah kebenaran. Justru kalau kita sudah menangkap konsep dan menangkap paradigma ini, nothing tulus ini, tulus sama Tuhan, murni sama Tuhan, bukan karena jabatan. Waktu saudara dan saya entah dipercaya 1-2 hal, dan saudara mau komitmen, itulah orang yang benar-benar tulus hatinya. Murni hatinya. Karena dia tahu semakin dia tinggi, semakin dia menjabat, saya harus berkorban. Dan kalau saya sadar akan hatinya harus berkorban dan saya tetap mau menjabat, orang itu pasti nothing tulus. Mau Tuhan ambil silakan, kalau masih dipercaya, saya akan kerjakan dengan baik. Itu yang terjadi sama Paulus. Lebih baik aku kembali ke rumah Bapa, karena dia tahu bahwa dia telah diselamatkan. Dan kalau dia mati ada satu keuntungan karena dia berjumpa dengan Bapa dan dia pasti masuk surga. Tapi apa yang dia katakan?
Kalau memang aku harus tetap bertanggung jawab, Tuhan masih percaya di muka bumi ini, aku harus bekerja memberi buah. Dan semua untuk kemuliaan Tuhan. Orang ini kalau sudah pegang konsep nothing tulus Bapak Ibu, dan tulus di hadapan Tuhan, jangan pernah takut. Jangan ngomong hanya di dalam pelayanan dan gereja saja. Saudara bawa keluar di marketplace. Bergaul dengan orang. Bersosialisasi dengan orang. Maka saudara hidup itu luar biasa. Bahagia. Sukacita. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau akhiri firman Allah. Hidup apa adanya. Tulus di hadapan Tuhan. Biarlah ini menjadi awal di 2026 kita menjalani setiap kehidupan kita. Jangan pernah takut, orang yang tulus akan selalu dikawal Tuhan. Orang yang tulus akan selalu disertakan Tuhan. Orang yang tulus akan selalu Tuhan luputkan dari hal yang tidak baik. Karena Tuhan mengasihi orang yang tulus. Orang yang tulus adalah orang yang nothing tulus. Tidak ada beban di dalam hidupnya. Hidupnya tidak penuh dengan drama. Tidak perlu pengakuan dari orang. Dia tidak perlu validasi. Karena dia tahu semua ini datang dari Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah 2026 ini kami awali bersama dengan Tuhan. Dengan hati yang tulus, murni, berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua umatnya. Kiranya Engkau memberkati mereka semua, supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu. Rukun dan tidak terpecah-pecah. Agar berkat Tuhan tercurah. Agar nama Tuhan dipermuliakan. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya. Yaitu gereja Blessing in the Spirit. Kami mau berdoa untuk setiap persembahan dari umat-Mu. Baik itu ucapan syukur, diakonia Natal, perpuluhan, pembangunan gereja. Kiranya Engkau terima sebagaimana persembahan Habel. Engkau membalasnya, baik itu dalam studi, karir, pekerjaan, rumah tangga, kesehatan. Bahkan di dalam iman kerohanian, sampai kepada anak cucu. Tuhan kiranya Engkau memberkati. Mari dekapkan kedua tangan di dada. Firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Dan Dia bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita sembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke sorga, menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kedua kalinya menyebut gereja dan umatnya yang berjaga-jaga. Kudus, dewasa, bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menghibur, menguatkan, menginsafkan, dan terus membuat hati kita berkobar-kobar di dalam kasih semula, kekudusan, kebenaran, dan menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dengan doa yang Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.